Welcome to Arifu Video. Selamat menyaksikan. Persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Rektor, Pak Kulit, Bapak Ibu, para hadirin yang berbahagia, para narasumber, Bapak Syekh Muhammad Syekh Ziyadi, Bapak Ujeb, dan juga Bapak Ahmad Najib, moderator yang kami hormati. Alhamdulillah kami bisa hadir di sini, dan karena waktunya sedikit mungkin nanti banyak saya lompat-lompat, namun materinya akan sudah kami kirim, jadi bisa dilihat oleh rekan-rekan yang ada di sini. Kami akan membahas topik mengenai peran Perpustakaan Nasional dalam pelestarian naskah kuno dan juga dalam pengumpulan naskah-naskah Nusantara. Ini sebagaimana kemarin diskusi kami dengan rekan-rekan, dan ini didasarkan pada Undang-Undang 43 bahwa perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, dan pelestarian. Maka pelestarian bagian dari tugas Perpustakaan Nasional. Nah, naskah kuno itu apa sebenarnya? Manuskrip itu apa? Mungkin sebagian mahasiswa masih awam, namun yang para dosen barangkali sudah biasa. Adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak, jadi tulis tangan, dan tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun luar negeri, yang berumur sekurang-kurangnya 50 tahun dan mempunyai nilai penting dan budaya nasional. Ini pada definisi perpustakaan. Dan Bapak sekalian, selanjutnya ini pasal-pasal tugas dan sebagainya tidak akan saya bahas, ya. Kenapa perlu penyelamatan naskah kuno atau manuskrip atau turat nantinya? Itu karena penyelamatan peradaban dan budaya bangsa. Kita ini menyelamatkan karya ulama-ulama yang sudah tersebar bertahun-tahun, dan kami kemarin juga menyelamatkan manuskrip yang ada di Habib Jindan. Habib Jindan ini memiliki turunan ilmunya itu disimpan di sana, dan itu kebetulan bisa kami setelkan, namun tidak boleh di-upload sehingga Bapak Ibu tidak bisa mengakses. Nah, nantinya ke depan kolaborasi yang ada di sini nanti dengan Perpustakaan Nasional akan kita giatkan. Nah, dan ini selanjutnya adalah faktor-faktor lain banyak sekali, namun ini teoritis dalam waktu sedikit. Peran Perpustakaan Nasional adalah kita membuat undang-undang, terutama dalam pelestarian naskah kuno ini atau manuskrip dan turat. Ini juga dicantumkan dalam Peraturan Perpustakaan Nasional nomor 2 tahun 2000 tentang program registrasi naskah kuno. Semua naskah kuno yang ada di pesantren atau di lembaga-lembaga adat, di museum, itu baiknya didaftarkan di Perpustakaan Nasional supaya satu naskah itu memiliki nomor registrasi. Nanti perjalanannya kemanapun dia akan tercatat. Ini didaftarkan, dan pendaftaran tidak mesti lembaga, namun juga boleh dari lembaga pendidikan atau perorangan. Ini contohnya dari naskah atau pedoman-pedoman yang kita buat. Dan selanjutnya kita melakukan pemetaan. Kita juga datang ke daerah-daerah untuk mendata naskah-naskah. Dan Jawa Timur ini banyak sekali naskah. Setelah kita data di mana keberadaannya kita petakan, dan selanjutnya kita juga melakukan akuisisi atau pembelian naskah. Kami punya anggaran 2,5 M untuk pengadaan naskah dalam 1 tahun. Dan ini silakan kalau ada naskah yang misalnya dia tidak bisa merawat, supaya dirawat di Perpustakaan Nasional, ada kompensasinya, ada, itu boleh. Itu untuk naskah. Namun kami juga mengumpulkan di sini tidak mesti semuanya beli, bisa ada yang menyerahkan, ada juga yang punya Bapak Ibu nanti naskah kuno ini bisa setelah digital ini kita kumpulkan supaya apa?
dimanfaatkan oleh orang seluruh dunia secara nasional, bahkan seluruh dunia. Kita punya website namanya Kastara, itu khusus untuk manuskrip naskah kuno dan juga buku langka. Nah nanti yang kita kategorikan, kalau yang masuk manuskrip nanti masuk Kastara, dan juga ada buku langka nanti bisa masukkan ke aplikasi yang lain. Kita ada namanya iPusnas, ada juga Bintang Pusnas. Untuk mahasiswa ini silakan ambil. Kita punya ratusan ribu koleksi yang Bapak Ibu tinggal download melalui aplikasi namanya iPusnas. Ini buka di Play Store untuk iPusnas dan juga Bintang Pusnas. Bintang Pusnas itu terutama untuk pelajar dan mahasiswa. Ini buku nasional dalam negeri yang gratis. Nah ini pengumpulan nanti naskah kuno yang sudah dicetakkan di sini, nanti kita kerjasama untuk nanti bisa dimasukkan di aplikasi kita dan nanti bisa diakses oleh banyak, sehingga buku itu akan bermanfaat. Ini kita ke depan untuk pengumpulan seperti itu. Kita juga melakukan sosialisasi bintang workshop pelatihan pelestarian. Nanti kalau ada pelatihan pelestarian, silakan Bapak Ibu ikut. Kemarin kita masih secara online. Pelatihan itu bisa diikuti oleh lembaga manapun. Nah, ini ada pelatihannya ada dua. Satu pelatihan fisik, bagaimana menambal koleksi yang jebol, menjilid ulang, bagaimana supaya keasamannya itu netral, tidak asam ya. Kalau asam nanti akan berjamur dan sebagainya. Bagaimana difumigasi, nah itu pelatihan fisik. Ada lagi yang pelatihan untuk pelestarian informasi, itu dengan digitalisasi. Nah, alat-alat apa yang dipakai dan sebagainya, bagaimana melakukan digitalisasi, standarnya seperti apa, itu kita ada. Nah, ini silakan untuk mengikuti pelatihan atau juga bisa magang di sana. Ini kan orang di Perpustakaan Nasional. Nah ini kita pelatihan dan kita juga ambil dari luar negeri untuk narasumbernya berkali-kali untuk pelatihan ini. Melakukan pendaftaran verifikasi pembelian naskah dan harga, tadi saya katakan bagaimana mendaftar naskah. Nanti tiap tahun kita menghargai harga orang yang menyimpan naskah terus didaftarkan dan dia benar-benar dirawat. Itu kita data tiap provinsi biasa ada perwakilannya. Nah, kebetulan Jawa Timur nampaknya belum pernah ada ya, karena yang sudah ke Keraton Solo, ke Mangkunegaran, di kemarin Kerinci, ada di Jogja. Nah, beberapa daerah sudah mendapatkan penghargaan ini. Nah, kita dari Jawa Timur nampaknya belum ada. Nah, selain itu kita ada program registrasi naskah kuno sebagai ingatan koleksi nasional. Nah, hal ini yang dimasukkan dalam ikon ini ada 3, yaitu Sang Hyang Siksa Kandang Karasian, ini naskah Sunda. Tambur Tuanku Imam Bonjol, ini naskah dari Padang, dan karya Hamzah Fansuri dari Aceh. Nah, dari 3 naskah yang masuk ikon ini nanti disiapkan dalam internasional masuk Memory of the World. Nah, nanti mana yang akan diterima akan kita taruh di sana untuk masuk ke Memory of the World. Yang sudah masuk dalam Memory of the World itu adalah 1 naskah Bapak Diponegoro. Ini ada di Perpustakaan Nasional dan sudah digitalkan. Bapak Ibu kalau mau pelajari ini silahkan tinggal akses. Naskah Negara Kertagama ini juga sudah membabat yang Memory of the World. Ila Galigo ini dari Makassar. Naskah Panji yang banyak di Jawa Timur. Nah, Panji ini nanti mungkin juga nanti kita di Turut itu bisa dibuatkan dalam bentuk animasi. Dengan teknologi komputer ini, bagaimana kita membuat bentuk-bentuk atau dari naskah dituangkan dalam animasi, sehingga anak milenial kita akan lebih mengenal melihat animasi. Jadi selama ini anak-anak kecil itu melihatnya adalah seperti film-film Malaysia itu, Upin Ipin, budaya kita sendiri hilang. Nah, kita nih supaya kultur peradaban Indonesia kita tidak hilang, maka ya dibuatkan dalam bentuk animasi ke depan seperti itu. Mungkin ada jurusan komputer, silakan ini nanti turut mungkin biografi para wali, para syekh dan sebagainya dituangkan dalam bentuk seperti itu. Ini kita melakukan pelestarian di daerah seperti ini, dan kita ada tiap tahun untuk ke daerah. Nah, pengembangan kita juga
untuk ke luar negeri, ada beberapa konferensi dan pelatihan yang kita lakukan. Ini kita mengambil trainernya dari Belanda dan juga dari Jerman. Ini kita melakukan perawatan akibat bencana banjir dan juga ini biasanya kita bagaimana melestarikan naskah. Nah, ini menerima magang dan studi banding ke Perpustakaan Nasional. Nah, ini buat animasi atau dalam format kekinian, ini dalam bentuk mural ya, itu dia mural. Ini yang di tembok-tembok. Ini sebenarnya cerita ini, cerita dalam bentuk untuk anak-anak. Nah, ini film animasi cerita rakyat. Nah, ini bisa dibuka, ada panji. Nah, ini untuk presentasi digital, ini seperti ini. Kita tidak hanya untuk membuatnya, tapi bagaimana melestarikan hasil digitalisasi ini, karena tiap tahun itu kan software itu berubah, tiap tahun perkembangan IT sangat cepat, sehingga maka diperlukan bagaimana melestarikan itu semuanya. Itu kita sudah pikirkan seperti itu. Banyak hasil CD kalau dalam compact disc itu paling 5 tahun sudah rusak. Ini kegiatan yang sudah kita lakukan. Nah, ini Bapak Ibu bisa nanti di web di Kastara ini. Kasana Pustaka Nusantara ini isinya manuskrip semua. Ini web di Perpusnas, nanti web Perpusnas ngambil Kastara ini. Mau belajar tentang naskah-naskah yang sudah digital kan dari sini juga bisa. Dan ini nanti barangkali kalau yang turut nanti kategori naskah kita masukkan di sini. Namun kalau karya ulama-ulama yang tercetak seperti Pak Kiai tadi, barangkali nanti PDF-nya kalau bisa kerjasamakan dimasukkan di Bintang Pusnas, sehingga orang seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia bisa membaca karya Kiai. Nah, ini yang perlu jadi kerjasama lebih lanjut. Ini kita hanya pembuka saja. Barangkali nanti masih banyak yang bisa diteruskan dalam salah momen ini. Nah, ini memberi konsultasi bimbingan pelestarian kalau yang datang ke Perpusnas. Ini melakukan alih aksara. Jadi naskah-naskah yang kita miliki ini setiap tahun kita punya program kurang lebih 100 naskah ini diterjemahkan, dan hasil terjemahan nanti kita sebarluaskan. Karena tidak semua orang bisa membaca naskah. Maka itu supaya ilmunya itu bisa dinikmati, dibaca oleh semua orang, maka diterjemahkan. Ini bukan Perpustakaan Nasional. Barangkali dari nanti turut ada yang bisa, kalau masih dalam bentuk aslinya belum diterjemahkan, nah ini bisa ditambahkan program seperti itu. Ini ada kajian tiap bulan sekali, ada kajian tentang naskah atau dalam web, melalui web dan sebagainya, dan juga siaran radio atau dan sebagainya. Ini seminar webinar, sebentar lagi kita ada seminar. Mas ini belum dapat undangan ya, karena kemarin baru masuk museum. Undangan untuk seminar tentang koordinasi tentang naskah tanggal 29 Mei ini. Ini saya cek masih kalau ada komentar. Ini Pak. Oke, Bapak Ibu sekalian, ini hasil kita untuk pelestarian dan kerjasama dalam negeri dan luar negeri. Nanti kita lebih kuatkan dalam kita dengan KTLV, kerjasama kita menukar. Tadi dikatakan apakah naskah kita kalah dengan negara di negara lain? Tidak kalah-kalahnya. Kita punya sekitar 12.500 naskah kuno di Perpustakaan Nasional. Dan ini kalau Bapak Ibu yang bisa baca kitab naskah, nah itu bisa aja mengkaji di sana, teman-teman. Atau mungkin ada proyek terjemahan itu ikut proyek terjemahan, silakan aja silakan. Nah, tapi di Leiden itu juga banyak, sehingga kemarin saya termukar dengan Leiden. Naskah Panji kita sebagian nggak punya, adanya di Leiden. Maka yang hasil digitalisasi yang kita ada, saya tukarkan dengan Leiden. Sana 100, saya sudah 125, hampir sama. Nah, ini akan kita jalin lagi. Hari ini tadi ada pertemuan dengan KTLV itu untuk ini dilanjut kerjasama lagi tukar-tukar naskah itu. Jadi yang sudah digitalkan ini dan nanti ke depan sebenarnya mau ke operabilitas mengenai katalognya. Apa yang ada di Leiden itu mau kita bisa baca katalog sana dan kita saling
bisa melihat. Sebenarnya di sana ada bahasa, walaupun di katalognya Leiden itu juga bisa kita lihat. Nah ini kerjasama internasional dan dalam negeri ini kan kita perkuat, terutama di kami di bagian preservasi. Nah ini dengan Leipzig itu juga kita kemarin ambil ada 2 terabyte naskah Aceh yang kemarin tsunami itu digitalkan oleh orang-orang Jerman. Leipzig itu Universitas Leipzig, dan dia dibawa ke Jerman. Akhirnya kita minta kopiannya yang di Jerman itu kita tarik kembali karena yang di Aceh ini perawatannya kurang bagus sehingga kurang bisa dibaca. Nah ini Bapak Ibu sekalian gambarannya tentang pelestarian pustaka yang di internasional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.